Di Alkisah ada seorang pemuda terbangun dari tidurnya, yang dimana ia akan berangkat bekerja. Namun, di saat ia akan berangkat bekerja, ia menemui ibunya yang berada di dapur. Namun, tiba-tiba ia memberi hadiah kepada ibunya, serta mengucapkan ulang tahun kepada ibunya yang berumur 50 tahun. Ibunya sangat bahagia dan senang dengan ucapan tersebut serta hadiah yang ia berikan. Namun, di sela pembicaraan, ibunya mengeluhkan tentang hutang-hutangnya. Dan ia pun berkata juga akan melunasi hutang-hutangnya tersebut. Lalu setelahnya ia pun bergegas ke tempat kerjanya. Namun, sebelum ke tempat kerja, ia pun membeli kopi, yang dimana tempat tersebut sangatlah dekat dengan lokasi kerjanya. Di saat waktu yang sama, ia bertemu dengan teman kerjanya yang kebetulan satu pabrik dengannya, dan mereka pun berangkat bersama dari lokasi tersebut. Di saat ia memasuki tempat kerjanya, ia melihat seseorang yang sudah meninggal di tempat kerjanya, yang di lokasi itu juga sudah ada bosnya yang sudah menanganinya. Sesaat ia pulang bekerja, ia melakukan pengambilan jatah gaji, yang dimana hal tersebut diambil di mandornya. Namun, di saat ia meminta jatah gajinya, si mandor tidak memberikannya, dan juga tidak memberikan sepenuhnya kepadanya. Dan pria itu pun kecewa, langsung pulang. Selepas pulang bekerja, ia pun menuju ke suatu bar untuk menemui temannya, yang dimana temannya tersebut bernama Borel. Namun, Borel pun berkata dan menunjuk seseorang bahwa ada seseorang dengan jatah waktu hidupnya yang sangat lama, yang dimana waktunya itu memiliki waktu 1 abad. Namun, di saat waktu yang bersamaan, ada seseorang yang tengah mengamati orang tersebut, dan ia pun memberitahunya. Namun, seseorang tersebut tidak mengegasnya. Lalu, tiba-tiba, seseorang dengan jumlah banyak pun datang, yang tidak lain merupakan gengnya Takya Genji. Maksud saya, gangster pemburu waktu. Lalu, ia pun bersembunyi di ruang belakang bersama dengan temannya. Namun, temannya bergegas akan pergi meninggalkannya. Di saat para gangster akan menodong seseorang tersebut, salah satu dari mereka berbicara akan menantangnya berkelahi. Namun, seseorang tersebut meminta izin ke toilet. Sesaat ia tengah berada di toilet bersama dengan dijaga salah satu gangster, tiba-tiba Will keluar dengan mendobrak pintu toilet dan mengenai seseorang gangster tersebut. Lalu, Will pun mengajak pergi seseorang tersebut untuk keluar ke lokasi yang aman. Sewaktu keluar dari lokasi bar, ia berlarian dengan diikuti gangster dengan mobil. Lalu, setelahnya ia melompat pagar dan memasuki area gedung tua. Lalu, ia memasuki gedung tua tersebut dengan cara membobol pintunya. Lalu, ia masuk dan bersembunyi di belakang pintu tersebut. Di saat waktu yang sama, gangster tersebut datang. Setelahnya, ia membawa seseorang tersebut ke dalam gedung tersebut. Mereka pun berkenalan. Nama dari seseorang tersebut namanya Henry Hamilton. Saat di waktu yang lain, Will pun berbicara untuk bermalam di lokasi gedung tua tersebut, karena gangster tersebut masih berkeliling di lokasi. Mereka pun saling berbicara bertukar kata. Namun, di saat itu Henry menjelaskan sebuah hal bahwa kenyataan tentang hidupnya tentang kematian didasarkan atas kenaikan pajak dan biaya waktu yang ada. Lalu, Henry pun berkata juga, apabila dia memiliki waktu sepertiku pada jam itu, apa yang akan kau lakukan? Will pun menjawab, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Namun, di saat pagi tiba, diam-diam Henry memberikan waktunya kepada Will, dan ia memberi pesan di kaca dengan kata, jangan sia-siakan waktuku.
Will pun menatap Henry yang ternyata dia akan bunuh diri dengan sisa-sisa waktunya. Lalu Henry pun tak terselamatkan karena waktunya sudah tinggal sedikit dan ia pun jatuh. Di saat itu juga Will pun terlambat datang dan dia pun sangat sedih lalu pergi. Sesampainya dia di lokasi rumah Borel, ia bertemu dengan istri Borel yang bernama Greta. Dan Greta pun memanggil Borel. Setelah itu, Borel pun keluar, lalu Will pun mengajaknya pergi. Lalu ia pun bercerita tentang pemberian waktunya yang diberikan oleh Henry. Setelah itu ia pun bertanya, "Berapa lama kita berteman?" Lalu Borel pun menjawab, 10 tahun. Setelah itu Will pun memberikan 10 tahun kepada Borel. Lalu Borel pun bertanya, kemana ia akan pergi setelah mendapatkan waktu ini? Lalu Will pun menjawab, ke suatu tempat yang membawa ibunya ke Greenwich. Lalu di saat waktu yang lain ibunya telah membayar hutangnya. Lalu ia pun pulang akan menaiki bis. Namun waktu yang dibayarkan kurang karena naiknya pembayaran waktu. Dia pun bergegas berlari untuk bisa pulang. Yang di sisi lain, Will pun tengah menunggu kedatangan bus. Namun, di saat bus itu datang, ternyata tidak ada ibu Will. Dan Will pun mulai berlari mencari ibunya. Di saat tengah berlari, Will pun menemukan ibunya di tengah jalan. Dan ibu Will pun melihatnya. Akan tetapi, waktu ibu Will sangatlah sedikit dan mereka pun berlarian dan berdekatan. Namun di saat mereka akan sampai bertemu, nasib berkata lain. Ibunya pun meninggal di lokasi yang sama mereka bertemu. Dan Will pun sangatlah sedih karena di hari bahagianya ia tidak memiliki ibunya. Lalu mayat Henry pun ditemukan oleh pihak kepolisian, yang salah satunya ada yang bernama Ray, yang tidak lain ia adalah seorang komandan dari kepolisian tersebut. Dengan rekan kerjanya ia berbicara soal kematian seseorang tersebut, yang tidak lain ia adalah Henry. Ray bersama temannya menebak-nebak soal kematian tersebut. Namun temannya menjawab, mungkin ia menghabiskan waktu-waktunya. Namun Ray tak percaya dan tetap menelusuri kasus kematiannya bersama dengan waktu. Di sisi lain, diperlihatkan Will akan pergi dengan menaiki sebuah mobil taksi, yang dimana taksi tersebut membawa ke suatu tempat yang berjauh-jauh, berkilo-kilometer, melewati banyaknya batasan. Di akhir perjalanannya, ia ternyata menuju ke lokasi yang awalnya ia ceritakan, yang tidak lain bernama Greenwich. Di saatnya dia sampai di lokasi, tiba-tiba ia diperlihatkan oleh seseorang wanita yang sama-sama menatapnya. Namun, Will pun tidak menggubrisnya dan memasuki ke salah satu hotel, yang dimana ia akan menginap di salah satu hotel tersebut. Di sisi lain, Ray dan para kepolisian tersebut kembali menyelidiki kasus kematian Henry dan kembali melacak melalui kamera CCTV yang ada. Mereka pun mengetahui saksi kasus ini adalah Will. Setelahnya, Will pun diceritakan tengah makan di salah satu sebuah restoran yang berada di lokasi hotel tersebut. Namun, di sisi lain ada seseorang wanita yang tengah menatapnya, yang tidak lain merupakan wanita sebelumnya yang ia temui. Namun ia tidak menggubrisnya dan tetap makan. Di sisi lain, Ray pun mengetahui identitas Will, yang dimana ia juga mengetahui identitas ayahnya. Di saat Will berada di tengah kasino, ia pun bertemu salah satu penjaga dan membayar fasilitas waktu di sana dengan waktu yang ia punya. Dikala ditanya penjaga, ia akan bermain apa? Ia pun menjawab, ia akan bermain poker. Di saat itu juga, ia bertemu dengan salah satu seseorang
yang tidak lain bernama Philip Weiss. Dan Philip Weiss pun mengajaknya bertaruh dengan nominal waktu 50 tahun kepada Will. Dan Will pun tidak takut untuk menantangnya. Dan ia pun memberikan 50 tahun yang ia miliki. Lalu Philip pun menantang kembali dengan mengajak bertaruh 1 abad. Dan Philip pun memberikan 1 abad kepada Will. Setelahnya Will pun menjawab, "Saya tidak takut. Saya akan berikan waktu yang ada." Lalu Will pun memberikannya. Dan pokeran pun dimulai. Will pun melakukan sebuah drama yang dimana ia mengepaskan waktu hidupnya dengan sisa waktu yang sangat sedikit. Di saat Philip Weiss mengeluarkan kartunya, Will pun mengeluarkan kartunya dan menunjukkan bahwa ia menang. Will pun langsung mendapatkan waktu yang dimiliki Weiss sebelumnya tadi. Dan Weiss pun mengucapkan, "Selamat ya atas keberhasilanmu. Dan kau pun sangatlah pintar, aku lihat." Di akhir pun ia mengenakan wanita yang sebelumnya ia melihat-lihat itu. Dan ternyata bahwa namanya adalah Sylvia. Namun Will pun menjawab, "Dia sungguh cantik." Philip pun menjawab, "Dia adalah ibunya, atau adikku, atau putrinya, atau istrinya." Memang brengsek ini Philip. Lalu Sylvia pun mengucapkan selamat kepada Will dan mengajaknya untuk ikut berpesta di rumahnya. Namun Will pun hanya menjawab, "Aku suka." Philip pun pergi dan juga dengan Sylvia. Di saat waktu yang lain, Will pun tengah berada di showroom mobil, yang dimana ia akan membeli sebuah mobil. Will pun membelinya dan mendatangi lokasi Philip dan Sylvia. Sesaat ia sampai, ia pun bertemu Philip dan Philip pun mengenalkan semua keluarganya, dari mertuanya, istrinya, dan juga anaknya yang tidak lain bernama Sylvia tadi. Cukup sekian tayangan kali ini, karena selanjutnya akan disaksikan di sesi lainnya. Terima kasih. وين الخوف؟ راح تقول الخوف. يعضني. والله يدرج الله، والله يدرج.